Sekolah itu ngajarin Anda nggak benar. Murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Ternyata banyak para siswa yang tidak paham dan tidak tahu tentang pengetahuan umum soal Indonesia. Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12. 2 tahun berapa bulan? 12. Emang parah budak SMA yang matematika anak. Kak, singkatan dari MPR apa? Kamu? Ini MPR loh. Nggak tahu. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP dan sebagainya itu semuanya adalah program-program pemerintah yang diupayakan. Tetapi masalah utamanya adalah pelaksanaannya dan pelaksananya itu kebanyakan bermasalah. Pendidikan harusnya menjadi hak semua orang, tapi kenyataannya di Indonesia, pendidikan masih privilege yang hanya bisa dinikmatin sebagian orang. Di kota besar kayak Jakarta dan Bekasi, kita bisa lihat kalau misalkan anak-anak di sana sekolah itu kelasnya ada AC, laboratoriumnya modern, sampai akses internetnya cepet. Tapi kalau kita geser pandangan ke pelosok negeri, kondisinya itu sangat jauh amat beda. Ada sekolah yang bahkan nggak punya namanya bangunan yang layak. Dindingnya retak, atapnya bocor, bahkan nggak punya yang namanya ruangan belajar. Jadinya mereka belajar di bawah pohon. Kalau misalkan lu bertanya tentang buku paket, itu nggak semuanya ada. Apalagi kalau lu bertanya dengan komputer ataupun perpustakaan. Ketimpangan ini diperburuk dengan kesenjangan ekonomi. Meski pemerintah mengklaim bahwa pendidikan itu gratis, tetap aja pasti ada aja biaya-biaya tambahan kayak bayar buku, bayar seragam, terus hingga iuran sekolah yang sifatnya sukarela, tapi secara nggak langsung ya wajib. Buat keluarga yang penghasilannya pas-pasan, pasti ini bakalan jadi sebuah pilihan yang sulit, yaitu uangnya buat makan atau uangnya buat biayain anaknya sekolah. Sementara itu, kalau misalkan kita lihat anak-anak dari keluarga yang kaya ataupun yang mampu, mereka bisa sekolah swasta dengan fasilitas yang modern dan gurunya yang berkualitas. Akhirnya, pendidikan jadi bukan soal hak lagi, tapi siapa yang punya uang yang lebih banyak. Masalah lainnya adalah kurangnya distribusi guru yang berkualitas. Banyak guru lebih memilih mengajar di kota besar karena fasilitasnya lebih menarik, insentifnya lebih menarik, terus juga akses ke pelatihannya yang lebih mudah. Sementara itu, di daerah terpencil, anak-anak sering kali harus puas diajar oleh guru yang jumlahnya terbatas dan kadang malah nggak punya latar belakang pendidikan yang memadai. Ini menciptakan ketimpangan yang serius. Anak-anak di desa bukan tidak pintar, mereka hanya nggak dapat kesempatan untuk belajar yang sama. Lanjut lagi, gue mau bahas tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka digadang-gadang sebagai solusi buat memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Dengan konsep yang terinspirasi dari negara-negara maju seperti Finlandia dan aslinya tujuan kurikulum Merdeka sendiri tuh kritis banget, yang dimana mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan juga kontekstual, atau sederhananya bisa dibilang menyesuaikan pendidikan dengan minat dan bakat siswa, mengurangi tekanan ujian dan mendorong pembelajaran yang lebih relevan. Tapi apa yang terjadi kenyataannya? Tapi masalah utamanya adalah pelaksanaannya dan pelaksananya itu kebanyakan bermasalah. Penerapan kurikulum Merdeka justru penuh masalah. Misalnya, di Finlandia itu nggak ada namanya ujian nasional dan semua siswa pasti naik kelas. Tapi mereka punya sistem pendampingan yang kuat untuk memastikan setiap siswanya itu benar-benar belajar. Sedangkan di Indonesia, kebijakan semua naik kelas malah sering disalahgunakan. Banyak siswa yang jadi kehilangan motivasi belajar karena mereka nggak merasa adanya konsekuensi nyata. Ataupun ya, sederhananya tuh, kalau kita nggak belajar pasti itu nggak naik kelas dan nggak lulus ujian. Bahkan sampai ada kasus siswa yang bolos berbulan-bulan tapi tetap naik kelas karena aturan yang melarang guru memberikan hukuman yang tegas. Di sisi lain, ya guru jadi males. Mereka ditekan untuk memastikan semua siswa naik kelas, karena kalau enggak, akreditasi sekolahnya bisa turun.
Akhirnya banyak guru yang merasa lebih aman memberikan nilai tinggi daripada benar-benar mengukur kemampuan siswa. Ini bukan hanya merugikan siswa, tapi juga menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dulu, di era kurikulum sebelumnya, siswa dipaksa untuk belajar karena ada konsekuensi nyata, yaitu nggak naik kelas dan nggak lulus ujian. Emang sistem ini tuh punya kekurangan, terutama karena terlalu menekan siswa dan tidak menghargai bakat di luar akademik. Tapi seenggaknya, sistem ini tuh mendorong siswa untuk memahami hal-hal mendasar seperti membaca, matematika, dan logika. Kalau sekarang, banyak siswa yang bahkan nggak bisa baca, apalagi ngerjain matematika dasar yang perkalian itu gampang-gampang banget. Tapi tetap bisa naik kelas atau bisa dibilang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Masalah lainnya adalah fundamental skill yang terabaikan. Setiap orang emang punya bakat dan minat yang berbeda. Ada yang pengen jadi penyanyi, ada yang pengen jadi pelukis, ada yang pengen jadi YouTuber, dan itu sah-sah aja. Tapi, apakah itu berarti mereka nggak perlu yang namanya belajar MTK, IPA, logika, dan kemampuan berbahasa? Tentu aja enggak kan? 4 keterampilan dasar ini adalah hal yang mendasar yang dibutuhkan siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya aja nih, pasti seorang penyanyi itu nggak perlu namanya ngitung integral, tapi dia tetap perlu kemampuan matematika dasar untuk mengatur anggaran dan menghitung pendapatan. Seorang pelawak sekalipun butuh kemampuan berbahasa yang baik untuk menyusun materi yang menarik. Selanjutnya adalah pendidikan untuk orang tua, pondasi dari anak yang terdidik. Sering banget nih kita kalau misalkan ngomongin pendidikan pasti fokusnya cuma pada anak-anak. Padahal pendidikan orang tua itu sama pentingnya. Orang tua adalah pendidik pertama dalam hidup anak. Kalau orang tua nggak paham namanya mendidik, gimana anak bisa tumbuh baik dengan nilai-nilai yang baik? Di era teknologi sekarang misalnya, orang tua perlu namanya tahu cara mengawasi anak dalam menggunakan HP dan media sosial. Teknologi dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita bilang AI sekarang ini seperti pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Coba kita lihat dampak positifnya dulu nih. Teknologi membuat pendidikan jadi lebih luas jangkauannya. Platform yang kayak Zenius ataupun Ruang Guru bisa memberikan pelajaran berkualitas kepada siswa yang tinggal di daerah terpencil selama mereka punya akses internet. Bahkan dalam skala internasional, ada platform seperti Khan Academy atau Coursera yang memungkinkan siswa di Indonesia belajar langsung dari ahli atau institusi ternama di dunia. Dengan teknologi, belajar juga bisa lebih personal. Selain itu, teknologi juga membawa kemudahan bagi siswa difabel. Contohnya, teknologi kayak teks ke suara itu benar-benar ngebantu banget siswa yang tunanetra buat ngikutin pembelajaran. Dan aplikasi penerjemah bahasa isyarat mendukung siswa tuli buat belajar lebih efektif. Namun, seperti yang sering terjadi, setiap kemajuan pasti punya sisi gelapnya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan digital. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia atau disingkat APJII, pada 2023, hanya sekitar 77% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet. Dengan kesenjangan besar antara perkotaan dan pedesaan, ingat, tidak semua siswa di Indonesia punya akses ke perangkat teknologi dan juga internet. Terus juga lu coba bayangin sekarang, anak-anak sekolah bahkan lebih akrab sama namanya kalkulator daripada buku catatan mereka. Buat perhitungan sederhana kayak 12 kali 8, bukannya mereka coba berpikir, tapi sekarang mereka tuh malah langsung buka AI ataupun kalkulator mereka. Emang sih teknologi tuh bikin semuanya lebih cepat dan praktis, tapi gimana kalau mereka jadi lupa yang namanya cara berpikir kritis? Nah, masalah berikutnya yang sering kita nggak sadari adalah penyalahgunaan teknologi. Bayangin aja, AI sekarang tuh udah canggih banget. Bayangin aja, siswa pakai aplikasi kayak ChatGPT ataupun Perplexity ataupun Gemini buat ngerjain esai, tugas, bahkan PR mereka dalam hitungan menit. Gila kan? Sebenarnya teknologi ini bisa jadi alat bantu belajar yang hebat kalau dipakai dengan benar. Tapi sayangnya, banyak yang memanfaatkannya cuma buat jalan pintas.
Ada satu cerita menarik nih, seorang guru SMA di Jawa Timur pernah cerita kalau dia mendapati esai muridnya tentang revolusi industri yang terdengar terlalu sempurna. Setelah ditelusuri, ya ternyata esai itu dihasilkan sepenuhnya oleh AI. Tanpa pelatihan yang memadai, guru jadi sulit memanfaatkan potensi teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Alhasil, teknologi yang seharusnya mempermudah malah jadi tidak terpakai secara maksimal. Kalau kita ngomongin soal sisi gelap pendidikan Indonesia, sebenarnya banyak banget masalah yang udah ada dari lama, tapi masalahnya tuh nggak selesai-selesai sampai sekarang. Contohnya soal gaji guru. Dari dulu, kita tahu kan kalau misalkan gaji guru, terutama guru honorer, itu gajinya nggak manusiawi, nggak masuk di akal. Baru belakangan ini kan, ada kabar kalau misalkan gaji mereka bakalan dinaikin. Kita harus memprioritaskan SDM, guru-guru harus kita prioritaskan. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Dan semua gaji harus kita perbaiki. Tapi tetap aja, masalah ini nggak bisa cuma berhenti di angka gaji. Mereka juga butuh yang namanya kesejahteraan, pelatihan, dan dukungan supaya bisa mengajar dengan secara maksimal. Terus ada lagi cerita tentang pungli di sekolah. Kayak yang kemarin ramai di sosial media soal SMAN 2 Cibitung yang melaporkan pungutan liar di sekolahnya. Bukannya dapat dukungan, malah disebut bikin gaduh. Ini kan ironis ya. Pendidikan yang seharusnya bebas dari praktik kotor kayak gini, malah jadi ladang bisnis. Dana bos, KJP, semua itu sebenarnya niatnya baik, tapi sering banget disalahgunakan oleh oknum. Padahal, uang itu bisa digunakan untuk membenahi fasilitas atau membantu siswa yang benar-benar butuh. Masalah lain yang juga mengkhawatirkan adalah aturan yang membatasi guru untuk menegur dan mendisiplinkan siswa. Sekarang tuh banyak guru yang takut untuk menegur muridnya yang berbuat salah karena khawatir dilaporkan atau kena sanksi. Ditambah lagi, angka putusnya sekolah memang lagi turun, tapi kualitas pendidikan juga ikut turun. Nah, dari sini kita belajar kalau misalkan kita itu lebih fokus mengajar angka statistik tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Jadi, poin utama dari sisi gelap ini adalah banyaknya kebijakan yang katanya udah paling benar, tapi pas diimplementasiin berantakan. Mulai dari gaji guru, pungutan liar, sampai kurikulum yang nggak sesuai. Semua ini nunjukin kalau misalkan sistem pendidikan kita masih jauh dari kata ideal. Mungkin sekian dari gua. Kalau misalkan lu punya pendapat, komentar, atau kritik atau saran, boleh ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja dari gua. Salam anak muda, dari anak muda, untuk anak muda.